Aku Cherish. Selamat datang di ibadah Impact Kids. Betapa gembiranya aku bisa bertemu teman-teman lagi. Teman-teman, ada yang masih ingat tema bulanan kita? Tema bulanan kita adalah berbuah dalam karya keselamatan salib Kristus dan kebangkitannya. Dan subtema kita di minggu ini adalah keberanian para rasul. Nah, di minggu ini kita akan belajar bagaimana para rasul dengan berani bersaksi untuk Yesus walaupun keadaannya mustahil. Yesus akan memberikan kita iman dan Roh Kudus akan selalu menguatkan kita dalam mengerjakan panggilan Bapa dalam hidup kita. Maka dari itu, yuk kita baca kalimat komitmen kita. Aku mau terus mengerjakan panggilan Tuhan dengan iman yang teguh dari Kristus. Impact Kids, karena Tuhan Allah sudah sangat baik dengan memberikan kita iman, kita pun juga mau memberikan puji-pujian dan penyembahan bagi Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri dan puji namanya. Shalom Impact Kids, hari ini adalah minggu terakhir di bulan April. Kita akan belajar dari satu kisah lagi dari para murid Yesus yang menerima dan hidup dalam kuasa kebangkitan Kristus. Tapi sebelum kita dengar ceritanya, kita mau sama-sama berdoa dulu yuk. Kita mau lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kalau hari ini kami bisa beribadah Tuhan di rumah kami masing-masing. Tuhan, sebentar kami mau mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Biar Kau berkati Tuhan, firman Tuhan hari ini Tuhan. Dari awal, pertengahan, hingga akhir Tuhan. Kau berikan Tuhan Roh Kudus-Mu Tuhan. Biar kami bisa mengerti dari setiap firman Tuhan yang akan disampaikan hari ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Adik-adik sama-sama katakan, amin. Impact Kids, selama bulan April ini kita sudah banyak mendengar kisah tentang pekerjaan rasul-rasul atau murid-murid Tuhan Yesus setelah ia naik ke surga. Kita sudah tahu bahwa Tuhan memberikan kuasa untuk mereka mengajar, mendoakan orang sakit, dan melakukan berbagai macam mukjizat. Akan tetapi adik-adik, kuasa ini tidak membuat hidup mereka jadi lebih mudah loh. Apa yang Tuhan Yesus lakukan selama hidupnya dan yang dilakukan oleh para muridnya adalah suatu yang tidak disukai oleh kelompok orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Bahkan juga oleh imam-imam besar orang Israel. Hal ini dikarenakan Tuhan Yesus dan para muridnya bukan berasal dari kelompok orang yang terpelajar. Mereka itu adalah dari tukang kayu, ada juga yang dari nelayan, ada juga yang menjadi pemungut cukai yang mungkin dianggap pengkhianat dan orang berdosa. Jadi saat mereka mendapatkan kuasa untuk melakukan berbagai macam mujizat, saat khotbah-khotbah mereka tentang Tuhan Yesus didengar oleh banyak orang, imam-imam dan orang Farisi menjadi iri hati karena merasa bahwa ajaran Yesus menjadi lebih terkenal dibanding mereka.
Maka dari itu, beberapa kali mereka menangkap Petrus dan rasul-rasul utama untuk melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Akan tetapi, meskipun mereka berkali-kali ditangkap dan disiksa, para rasul tetap mengabarkan Injil Kristus hingga hari ini kita masih bisa belajar dan mendengar tentang karya keselamatannya. Bahkan kisah para rasul 5 ayat 41 berkata bahwa suatu kali setelah rasul-rasul itu ditangkap dan disiksa oleh para imam, mereka meninggalkan tempat itu dengan bergembira. Hah? Kok bisa ya mereka bergembira saat mereka baru saja disiksa? Ternyata mereka gembira karena mereka merasa layak menerima derita dan penghinaan oleh karena nama Yesus. Wah adik-adik, ternyata bukan cuma roh keberanian yang Tuhan berikan kepada kita ya. Ternyata iman untuk terus menjadi saksi Kristus juga adalah kuasa kebangkitan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Sebagai orang percaya yang juga menerima kuasa itu, kita juga mau tetap teguh dalam iman kita untuk melakukan kebenaran dalam hidup kita ya adik-adik. Agar setiap hal dalam hidup kita terus menjadi saksi tentang kasih Kristus. Meskipun susah untuk tetap hidup dalam benar, di saat mungkin orang-orang lain melakukan hal buruk, kita harus berpegang teguh pada iman dan ajaran Yesus. Jadi sekarang kakak mau ajak kalian untuk bangkit berdiri bersama-sama dan mengucapkan kalimat komitmen minggu ini. Kalimatnya berbunyi, aku mau terus mengerjakan panggilan Tuhan dengan iman yang teguh dari Kristus. Kita mau baca sama-sama ya adik-adik, di hitungan 1, 2, dan 3. Aku mau terus mengerjakan panggilan Tuhan dengan iman yang teguh dari Kristus. Oke adik-adik, sekarang kita mau baca ayat hafalan kita hari ini. Ayat hafalannya diambil dari 1 Korintus 15 ayat 58a yang berbunyi, karena itu saudara-saudaraku yang terkasihi, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Shalom Impact Kids. Yuk kita hafal firman Tuhan 1 Korintus 15 ayat 58a. Karena itu saudara-saudaraku yang terkasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang, Yesus besertaku. Impact Kids, hari ini kita sudah belajar bagaimana Tuhan menguatkan iman para rasul untuk berani bersaksi bagi Yesus. Minggu depan kita akan belajar bagaimana caranya untuk melayani satu sama lain. Maka dari itu jangan sampai ketinggalan ibadah online Impact Kids setiap hari Minggu jam 8 pagi hanya di YouTube channel Impact Community Indonesia dan YouTube channel Impact Future Generation.
See you next week.